Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, stunting merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi ketika akses terhadap pelayanan kesehatan dan asupan pangan bergizi relatif terjangkau, namun masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi sehingga menghambat tumbuh kembangnya. Lalu, apa sebenarnya stunting itu? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Mbak Rania Permata Rifayanto, SGZ, MGZ yang juga merupakan ahli gizi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Rida, salam kenal. Salam kenal juga nih Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak, makasih banget loh ya. Ini sudah berkenan untuk kita berbincang-bincang nih Mbak di acara Sultan TV. Bincang hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya ini lagi happening banget Mbak. Kayaknya nggak tak lekang oleh waktu lah gitu ya. Ini temanya nih Mbak tentang stunting bebas, wujudkan generasi cerdas. Siap Mbak kita berbincang-bincang? Siap. Mbak, sebenarnya nih Mbak, apa sih stunting itu? Oke, stunting ini sebenarnya berbeda ya dari anak pendek. Jadi kalau misalkan pendek itu kan mungkin ada yang dari bawaan, dari gennya, keturunannya ya. Tapi kalau stunting ini merupakan suatu kondisi yang memang karena 1000 hari pertama kehidupannya dia mengalami kekurangan nutrisi atau gizi gitu. Jadi stunting itu pendek, tetapi pendek itu belum tentu stunting gitu. Jadi kalau misalkan anak stunting ini pendeknya dia itu kalau di rata-rata dengan usia teman sebayanya misalkan sama-sama usianya 2 tahun gitu ya. Nah, dia itu lebih rendah dari yang standarnya untuk tinggi badannya. Dan itu Mbak untuk terkait dengan stunting, selain yang tadi tubuhnya pendek Mbak, apa saja sih indikator yang bisa menyebabkan atau teridentifikasi nih seseorang ini mengalami stunting? Oke, jadi kalau untuk stunting sendiri memang harus ada pengukuran terlebih dahulu. Jadi dilihat dari tinggi badan apakah sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk kondisi fisik yang lainnya mungkin ada yang kelihatannya anaknya lebih apati atau kayak kurang merespon seperti itu. Karena itu juga merupakan dampak dari stunting. Nah, faktor apa sih Mbak sebenarnya yang menyebabkan seorang anak ini mengalami stunting? Jadi stunting ini bukannya kayak baru lahir terus anaknya stunting gitu ya. Sebenarnya stunting ini kondisi kronis dari awal 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan dari anak yang lahir, tapi mulai dari masa kehamilan gitu. Dari masa kehamilan sampai 2 tahun pertama kehidupannya. Nah, bukan berarti juga nih kalau misalkan pas hamil alhamdulillah sehat gitu ya. Terus setelah lahir anaknya pola asuhnya kurang, anaknya bisa aja kemungkinan terjadi stunting juga kayak gitu. Nah, untuk anak stunting sendiri biasanya dia itu kalau dari awal ya, penyebab awalnya misalkan waktu saat hamil ibunya mengalami anemia, sehingga anaknya nanti kemungkinan bayinya itu berat badan lahirnya rendah. Nah, anaknya nanti kemungkinan terjadi stunting. Jadi memang stunting ini tidak hanya terjadi pasca melahirkan ya Mbak ya. Tentu ketika hamilnya pun seorang ibu ini menentukan ya Mbak, apakah nanti anaknya ini akan mengalami stunting atau tidak. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mbak, anemia. Memang jadi anemia itu seberdampak itu ya Mbak terhadap gizi seorang anak ya yang dikandung oleh seorang ibu. Ya, jadi kalau misalkan sekarang itu kan di sekolah-sekolah mulai ya pendekatan pemerintah mulai sampai ke anak sekolah nih ada 1 hari minum tablet tambah darah bersama-sama kayak gitu. Karena memang kalau misalkan ibunya ibaratnya gini, saat hamil kebutuhan besi kita bertambah. Nah, kalau kita dari awal ya wanita usia suburnya aja udah ngalamin anemia, pas hamil kan kebutuhannya jadi double nih. Nah, kebutuhan dasar yang sebelumnya aja belum terpenuhi gitu, apalagi ibaratnya ditambah nanti untuk perkembangan
janinnya. Makanya itu kan jadi kayak ibaratnya masalah yang jadi kayak lingkaran saling berkaitan gitu ya Mbak ya. Tapi Mbak ya, berkaitan dengan tadi tablet penambah darah atau untuk yang mencegah anemia. Ada loh Mbak, beberapa orang yang masih berpikir itu akal-akalan pemerintah sehingga kayak, untuk apa, nggak usah kayaknya. Itu bener atau nggak sih Mbak? Apakah itu akan berdampak buruk bagi kesehatan kita atau tidak Mbak? Oke. Jadi untuk anemia itu mungkin kadang anak sekolah pun yang sekarang dikasih TTD kayak untuk apa sih? Betul. Gitu kan? Karena kan kayak ibaratnya kalau kita minum obat flu langsung nih kelihatan gitu kan dari awalnya bindeng gitu ya Mbak, jadinya langsung lancar gitu, atau batuk pun kayak gitu kan, dari batuk jadi ini. Sedangkan kalau anemia itu memang tidak terlihat langsung, harus ada uji klinisnya dulu gitu ya, baru kan kelihatan ada peningkatan HB atau tidak seperti itu. Tapi sebenarnya seberpengaruh itu gitu kaitan antara anemia dengan stunting. Makanya kan kalau misalkan anak-anak remaja sekarang tuh biasanya pacaran kan nanyanya udah makan belum gitu ya. Nah sebenarnya udah jangan telat makan ya. Jadi sebenarnya yang penting itu saat catin nih calon pengantin gitu, biasanya kita fokusnya cuma ngelihat prewednya gitu ya. Iya betul. Dari awal tuh yang harus disiapin 3 bulan sebelum nikah itu rajin konsumsi tablet tambah darah. Terus mungkin kalau misalkan memang masih mengalami berat badannya kurang, harus ditambah dengan susu gitu, harus ditingkatin karbohidratnya gitu. Jadi ternyata kalau untuk perempuan sendiri ya Mbak ya, karena kita juga ibaratnya menghasilkan atau melahirkan ya Mbak ya, melahirkan seorang generasi bangsa lah ibaratnya. Jadi ini memang sangat-sangat diperhatikan, bukan hanya ketika on the way menjadi calon pengantin Mbak, tapi emang ketika masa sekolah pun itu menjadi titik penting ya Mbak ya. Apalagi khususnya perempuan kan ada menstruasi ya tiap bulan. Nah kalau misalkan selama menstruasi itu juga kan kebutuhan zat besinya meningkat, dikhawatirkan mengalami anemia gitu. Nah Mbak, kita lanjut lagi masih tentang membahas stunting tentunya. Kenapa sih Mbak stunting ini menjadi sebuah persoalan yang sepertinya ini saling berkaitan ke dalam segala lini kehidupan? Jadi memang untuk pendekatan stunting ini kenapa sih kayaknya tuh kemarin debat-debat juga bahasnya stunting kayak gitu ya. Jadi yang pertama, stunting ini menjadi prioritas nasional untuk tahun ini, untuk program pemerintah prioritas, dan kita punya target di tahun ini tuh penurunan 14% karena standar WHO itu di bawah 20%. Nah yang kedua, untuk stunting sendiri ini dia juga kan kita akan mengalami bonus demografi nih. Nah kalau misalkan nih mungkin nanti di 2045 terus kita ada bonus demografi, anak-anaknya yang tumbuh itu stunting akan berpengaruh kepada kecerdasannya. Waktu masih kecil kan jadi kurang daya tangkapnya dan sebagainya ya. Nah dikhawatirkan saat bonus demografi itu produktivitasnya yang mengganggu gitu. Yang kan diharapkan pasti nanti generasi mudanya itu generasi yang kayak aktif, terus ibaratnya mudah pekerjaannya itu juga kayak menyesuaikan lah ya dengan jadi yang dikhawatirkan tuh, makanya sekarang stunting tuh nggak cuma hanya dari sektor kesehatan tapi juga dari sanitasinya juga diperhatikan, air bersih dan sebagainya. Jadi memang kalau semisal ada yang tanya kenapa stunting ini kayaknya rame banget dibahas, karena stunting ini merupakan ibaratnya titik ini ya Mbak ya, titik pentingnya yang akan memengaruhi semua lini kehidupan, karena ini berbicara tentang penerus generasi bangsa. Nah Mbak, sebenarnya kalau tadi kan kita sudah tahu tentang kenapa stunting ini menjadi persoalan yang sangat penting. Hal spesifik apa Mbak yang memang melatar belakangi berlangsungnya stunting, dan kenapa sih Mbak sampai saat ini kok kayaknya masih belum selesai juga gitu? Oke, jadi mungkin sebelumnya fokus kita ke stunting itu perbaiki asupan makannya aja. Tapi sebenarnya untuk perbaikan gizi stunting ya, itu tuh nggak cuma dari sektor asupan gizinya aja, tapi harus dari lingkungannya juga, pola asuh ibunya. Bisa aja nih mungkin anaknya itu, anak yang stunting itu dari keluarga berada, nggak cuma hanya dari keluarga yang miskin ya,
tapi ternyata pola asuhnya kurang baik gitu, makanya juga anaknya kemungkinan mengalami stunting gitu. Jadi kan anak saya waktu lahir berat badannya aman kok gitu kan, sesuai, tapi ternyata pada saat pola asuh di 2 tahun pertama kehidupannya itu kurang baik gitu, makanya mengalami stunting. Nah itu yang akan dikhawatirkan gitu. Jadi memang pola asuh pun bisa mempengaruhi keadaan seorang anak ini mengalami stunting ya Mbak. Jadi nggak cuma kemiskinan aja gitu, sebenarnya faktor yang ekonominya menengah dan tinggi pun kalau nanti pola asuhnya dia nggak sesuai, pola makan nanti nggak sesuai gitu, jadi tetap aja ada kemungkinan mengalami stunting. Baik. Wah Mbak, pembahasan kita nih makin menarik Mbak. Padahal baru segmen 1 nih Mbak ya, tapi kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya masih membahas mengenai stunting juga. Jadi pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.